Kalau Akbar itu kamu belajar kan Islam. Iya. Mbak. Hei, mau ti meh? Simong. Simong. Halo Pak. Halo Pak, sabar Pak. Baca gitu mesao. Oke, ini mesao. Oke, ini pun Iya. Ini besar udah. Jangan bicara tuh kan ngamot. Ih. Mabuk tukang kamera. Tahu tuh lah. Simong. Simong. Aji cantik. Simong. Enggak. Ini seragam. Iya. Simong. Lagi nyari kulat Ada terus yang putih itu kete tapi muncul di tempat yang lain. Simong. Iya, bongkar. Udah pindah. Ada berapa? Apa? Aduh. Katana adik. Kanana. Cuma ada batu-batu. Aduh, ada rezeki kamu kemana? Tidak dia?
Siapa yang mau ya? Kalian berdua. Yang tua yang Mau belajar bisa sayur. Itulah bangun telat mandi kita cek ke bantainya auto. Bangun siang. Menteri di Pangkal Pinang. Nah, hari ini nginep ya gantian dulu. Hari ini berdua nginep ya, baru pulang. Mau nggak sini? Untuk pagi biar bisa ikut nginep pantai bro. Jadi kalau siangan nih bangke.
Oh ini lampu-lampuan. Cari kopi. Tadi cari ini lagi. Colokan ini. Ya. Kabelnya agak panjang dia. Lagi ada kok. Udah, lah. Jadi mana ini? Di situ. Oh. Di belakang. Banyak ini. Meter ini. Sedikit ini berarti. Berapa lubang itu? Itu model colokan yang Waduh. Dia nggak ada bawaan dari dianya berarti. ada kan yang ini ada kan jadi dia ada 3 gitu kan. Dicolok pakai 3 lubang dia. Dia saya bisa muat itu berarti. Saya ada. Guys. Oh, ada aja. Tapi yang taruh kan. Belum. Yang lain. Yang lain. Tapi yang taruh. Dari sananya nggak dibawa, nggak dikasih ya ini betul. Dan mahal. Beli tempat belikan minyak. Ya, ternyata meja kita semakin kecil. Gondong, masih gondong. Tadi yang berondong sebelah ini itu tosok ya nih. Ya, kami negak lagi. Oh. Pasti angin, oh kan keren. Diam-diam dipakai rapi, dia ngetosin dikit jeruk eh. Hari ini udara dingin, pindah patah sendiri. Besok Rudi botakin lah, ikut pindah patah. Ya ada teman. Ada bantainya ke Damaram kemarin. Selesai uposatha, ikut diajak ke Damaram untuk jaga wihara. Nanti ditinggalin karena Acan mau bawa sama Nera Tabis ke Thailand. Jadi wihara tidak ada yang jaga, makanya harus ada bantuin jaga. Karena sekarang kan sudah beda, sekarang sudah ada pindah patah tiap hari. Jadi kalau bisa tidak boleh bolong, harus ada terus.
Kan nanti kalau misalnya sudah kosong, besok mau mulai lagi pindah patah, itu umatnya juga sudah malas. Apalagi udah siap-siap, dan tiba-tiba bantainya nggak lewat, jadi repot lagi. Makanya umumnya kalau sudah mulai itu pindah patah setiap hari, dia harus ada terus. Jadi ya bagi-bagi lah. Dari sini juga bisa dibagi dua, ya bagi dua. Karena saat bisa dibilang wihara cabang juga gitu kan. Satu kepengurusan, yang namanya sudah ada saling bantu buat jaga keharmonisan. Karena umat Buddha kita ya harus seperti itu, jadi kerja sebagai tim. Kalau Buddha Sasana sendiri-sendiri kasih satu orang itu angkat juga tidak bisa. Dia harus bekerja sama sebagai tim, dan juga ada bagian-bagiannya, masing-masing juga ada posisi-posisinya. Ada status dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Tidak bisa semuanya disetarakan, tugasnya disetarakan. Umat harus menjalankan tugas seperti seorang biku, seperti samanera juga tidak bisa. Ya, umat jalankan tugas sebagai umat karena punya kesibukan juga. Para biku juga ya jalankan tugas ya sebagai biku, sebagai samanera, berikan wejangan dhamma, jalankan praktek untuk dilihat oleh umat, menjadikan diri sendiri sebagai ladang atau lahan untuk tanam kebajikan. Sementara umat itu layaknya petani yang taburkan benih, menaburkan benih untuk nantinya dapat hasil panen juga yang baik. Ini Buddha Sasana kita seperti inilah. Jadi kalau misalnya bisa terus menerus secara kontinu, lama-kelamaan orang lain juga lihat kenapa umat Buddha kelihatannya bahagia, kelihatannya happy. Jadi mereka ingin tertarik untuk belajar, apalagi cari tahu kebahagiaan sebenarnya dari mana. Kebahagiaan sebenarnya kan dalam Buddha Sasana itu dari dalam diri, lalu kemudian terpancar keluar. Jadi bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang maya, tapi kebahagiaan yang kekal di dalam batin. Itu yang Sang Buddha cari. Makanya beliau sampai keluar dari istana, meninggalkan tahta, meninggalkan kerajaan, meninggalkan permaisuri, meninggalkan anak, karena beliau menganggap bahwa semua itu tidak dapat membebaskan dari usia tua, sakit, dan kematian. Hanya ada satu jalan yang mungkin waktu itu beliau pikir satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan, yaitu hidup sebagai seorang samana di dalam hutan, mencari jalan keluar, memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya beliau pun menemukan itu semua. Kini kita telah mengetahui bagaimana jalannya itu, sebagaimana yang beliau ajarkan untuk praktek sila, samadhi, panya, ya, berjalan di jalan tengah, Majjhima Patipada. Itulah jadikan pakem untuk arah hidup kita ke depannya, agar semakin lebih maju lagi, semakin lebih dekat lagi dengan pintu nibbana. Karena pintu nibbana itu selalu terbuka bagi siapapun yang menjalaninya. Makanya Sang Buddha itu pernah ditanyakan oleh ketika menjelang parinibbana, Subhada itu pernah bertanya. Jadi pada saat Sang Buddha sudah mau nih parinibbana, sudah mau mangkat, ada Subhada namanya, Subhada Paribhajaka, menanyakan kepada Sang Buddha, di luar daripada sasana ini, di luar daripada Buddha Sasana, adakah petapa-petapa lain yang arahat? Sang Buddha pun sudah hampir penghujung usianya itu, detik-detik terakhir. Ananda dengar seperti itu, sudah kesal sekali, ingin bertemu dengan Sang Buddha. Bukannya menanyakan hal yang lebih bermanfaat, malah menanyakan seperti ini. Tapi Sang Buddha pun katakan, jangan bertanya seperti itu, Subhada. Waktumu ini hanya singkat.
Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Sang Buddha pun jelaskan mengenai Arya Atanggik, kebenaran Arya, sehingga Subhada itu pun mencapai Dhamma. Sampai beliau juga sempat mengatakan bahwa selama masih ada orang yang praktek sesuai dengan jalan mulia berluas 8, maka dunia ini tidak akan pernah kosong dari seorang arahat. Nah itu dari jawaban Sang Buddha itu. Beliau tidak menyudutkan pada aliran mana, golongan mana, agama mana. Selama orang itu walaupun dari agama apapun menjalankan hidup selaras dengan jalan mulia berluas 8, ya memungkinkan untuk mencapai tingkat kesucian itu, untuk mencapai arahat. Jadi dalam Buddha Sasana kita, kita perlu yakini bahwa Magga Phala Nibbana, pencapaian itu bukan sekadar teori, bukanlah apa yang bisa dikatakan dongeng atau tidak mungkin, mustahil untuk dicapai. Jangan pikir demikian, karena Sang Buddha sendiri sudah mengatakan demikian, bahwa selama masih ada orang yang berpraktek sesuai dengan jalan mulia berluas 8, maka dunia ini tidak akan pernah kosong dari seorang arahat. Jadi akan selalu ada saja arahat yang bermunculan ketika masih jalan mulia berluas 8 itu dijalani. Tapi kapan jalan mulia berluas 8 itu sudah ditinggalkan, silanya juga sudah mulai merosot, umat manusia sudah mulai tidak mengenal lagi mana baik, mana buruk. Saat itulah mungkin akan ada kesulitan untuk menemukan arahat. Namun tidak lama juga nanti juga akan berproses lagi. Manusia juga akan bosan lagi dengan cara hidup yang mungkin seperti tidak ubahnya seperti hewan, juga akan bosan lagi, akan cari lagi, ketemu lagi dengan sila. Dunia ini seperti ini, akan berputar-putar, naik turun. Sudah moralnya tinggi juga nanti juga bosan lagi, terlena lagi. Begitu moralnya sampai batas yang mana benar-benar hancur, juga nanti bosan lagi, mulai meningkat lagi. Inilah konsep kerja alam. Jadi kita mengenal Buddha Sasana, ini yang kita perlu yakini, sehingga bawa diri itu dapat sebaik mungkin di jalan yang benar. Kita siap-siap lipan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa jando panah raso yatha manijoti raso yatha sabitiyo wiwajanto sabarogo winasatu mate bhavatawantarayo suki digayuko bhawa abhiwadanasi lisanicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena sadasoti bhawantu te. Sepertinya hari ini bakal ada tenang. Jumat kan tadi Enggak bisa. tadi nggak beroperasi, jadi Tenang deh. Iya.